Upacara peringatan ke-76 Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2021 segera dimulai. Hadap kanan, hadap kiri. Tegak senjata. Istirahat. Detabat. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Parade, istirahat,
di tempat. Bang! Hadirin yang kami hormati, pada upacara peringatan ke-76 Hari Tentara Nasional Indonesia, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Infantri Tunjung Setia Budi Esos, lahir di Solo pada tanggal 3 Agustus 1977, lulusan Akademi Militer tahun 1998, jabatan Komandan Brigade Infantri 21 Komodo, Kodam 9 Udayana. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya, SIP MIP, lahir di Bangkalan pada tanggal 10 November 1971. Lulusan Akademi Militer tahun 1993. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Lambang-lambang kesatuan memasuki tempat upacara. Siap! Bang! Maju! Jalan! Keluar! Jalan! Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat sejenak. Ak! Tegak sanjana. Ak! Pasang sangkur. Ak! Parada. Istirahat di tempat. Ak!
Lapor upacara peringatan ke-76 Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2021. Siap dimulai. Laksanakan. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Siap! Salam kebangsaan. Hormat Sanjana! Tegak Sanjana! Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjana! Tegak Sanjana! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor. Upacara peringatan ke-76 Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2021 siap dimulai. Laksanakan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pengucapan Sabta Marga. Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Hati. Gerak. Luruskan. Lurus. Lapor. Pengucap Sabta Marga. Siap. Laksanakan. Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, mendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Luruskan. Lurus. Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Maju. Jalan. Haluan kanan, maju. Jalan. Maju.
Maju. Jalan. Jalan tepat. Gerak. Henti. Gerak. Luruskan. Lurus. Lapor perwakilan penerima. Tanda kehormatan Republik Indonesia siap. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata! Out! Toka senjata! Out! Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15, 19, dan 95 TK tahun 2021 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararia, Bintang Jalasena Nararia, dan Bintang Swabwamana Paksa Nararia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararia, Bintang Jalasena Nararia, dan Bintang Swabwana Paksa Nararia kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada anggota TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa, melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, tanpa merugikan tugas pokoknya. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15, 19, dan 95 TK tahun 2021. Nomor urut 1, Anwar, Kolonel Infanteri NRP 1195 00 43 69 1072. Wadan Pusdiklat Pasus Kopassus. Dianugerahi tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararia. 2. Rohani Saporo Nur, Kapten Laut Teknik, NRP 20549P, Wadan Den 6 Sat Kopaska Koarmada 1. Dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jalasena Nararia. 3. Wawan Agus Setiawan, Sersan Kepala, NRP 519941, Bintara Pamfik, Satuan POM Lanut Hussein Sastra Negara. Dianugerahi tanda kehormatan Bintang Swabwana Paksa Nararia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Tanda kebesaran tutup. Hormat Sanjata! Hak! Toka Sanjata! Hak! Penerimaan tanda kehormatan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Luruskan. Lurus. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Parade! Istirahat di tempat! Hak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta Ibu Uri Ma'ruf Amin, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang saya hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang saya hormati para Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, seluruh prajurit TNI, dan seluruh keluarga besar TNI di seluruh penjuru tanah air, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia. Rakyat, bangsa, dan negara juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran TNI yang selalu menjadi penjaga utama kedaulatan bangsa, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman dan gangguan. Para prajurit TNI yang saya banggakan, sampai dengan hari ini kita masih berada dalam bayang-bayang pandemi COVID-19. Bila diibaratkan sebagai perang, melawan virus COVID-19 saat ini,
seperti dalam perang yang berlarut-larut, perang yang sangat menguras tenaga, menguras pikiran, mental, dan semangat juang, perang yang membutuhkan kewaspadaan, kecepatan, sinergi, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan kita dalam menangani pandemi COVID-19 ini tidak terlepas dari peran besar TNI. TNI yang selalu menunjukkan profesionalisme dalam setiap penugasan, kemampuan perorangan, kemampuan satuan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk alutsista telah digunakan dan dikerahkan dalam menunaikan setiap tugas yang diberikan. Kesigapan TNI ini juga saya minta untuk selalu diaktifkan dalam menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas, seperti pelanggaran kedaulatan, pencurian kekayaan alam di laut, radikalisme, terorisme, ancaman siber, dan ancaman biologi, termasuk juga ancaman bencana alam. Para prajurit TNI dan para purnawirawan TNI yang saya hormati, menghadapi spektrum ancaman yang semakin luas, transformasi pertahanan harus terus dilanjutkan untuk meletakkan fondasi bagi pembentukan kapabilitas pertahanan modern yang relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini, sehingga TNI dapat bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan Indonesia yang mampu berperan di lingkungan strategis regional maupun global. Penguatan budaya strategis prajurit dan perwira TNI harus tetap menjadi fondasi utama transformasi pertahanan, yaitu TNI yang manunggal dengan rakyat, dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang defensif aktif dengan pertahanan berlapis dan memanfaatkan lompatan teknologi militer dan investasi pertahanan yang terencana. Modernisasi pertahanan ini juga harus disertai dengan terobosan pengelolaan ekonomi dan investasi pertahanan. Saya tegaskan kembali, kita harus bergeser dari kebijakan belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan yang berpikir jangka panjang, yang dirancang sistematis, dan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk itu saya perintahkan agar terus melakukan adopsi dan inovasi teknologi mutakhir di negara kita, bergerak aktif dalam konsorsium industri pertahanan global, memegang teguh semangat kemandirian dan penguatan industri pertahanan dalam negeri untuk mewujudkan kekuatan pertahanan Indonesia yang lebih mumpuni. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia. Selamat bekerja dan mengabdi untuk nusa dan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, bersatu, berjuang, kita pasti menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Out! Andika Bayangkari.
Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Salam kebangsaan. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. dan video conference
Lepas. Sanggur. Hak. Pundak kiri sajadah. Hak. Hadap kanan, hadap kiri. Hak. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Hak. Hati. Hak. Hadap kanan, hadap kiri. Hak. Tegak sajadah. Hak. Terhad di tempat. Hak. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, genap 76 tahun sudah Tentara Nasional Indonesia menjadi perekat sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada momen yang berbahagia ini, izinkanlah kami melaksanakan demonstrasi udara sebagai salah satu bukti kesiapsiagaan TNI dalam mengawal NKRI. Akan melintas flight helikopter Trimatra dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara dengan flight leader Letkol Penerbang Ahmad Maluddin Mulyono, Komandan Skuadron Udara 6. Hadirin yang berbahagia, akan datang dari arah kiri dan melintas tepat di hadapan hadirin sekalian. Sebagai elemen pertama dari flight helikopter Trimatra adalah helikopter NAS 332 Super Puma TNI Angkatan Udara yang membawa bendera merah putih dengan metode sling load operation pada ketinggian 1000 kaki di atas permukaan laut dengan dikawal oleh 3 helikopter AH-64E Apache TNI Angkatan Darat. TNI sebagai alat pertahanan negara harus memastikan bahwa bendera merah putih yang merupakan lambang negara dapat selalu berkibar di bumi Indonesia. Telah terlihat dari arah kiri kita. Mari kita sambut flight helikopter TNI dengan Giant Flag Formation. Menyusul sebagai elemen kedua, helikopter TNI Angkatan Udara EC-725 Karakal telah membawa bendera Trimatra TNI. Dikawal oleh 3 helikopter AS-565 MBE Panther TNI Angkatan Laut. Inilah dia, elemen kedua dari helikopter Trimatra, Tentara Nasional Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh rasa bangga, sesaat lagi akan melintas dari belakang podium, tepat di hadapan kita, formasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Formasi pesawat tempur ini terdiri dari 3 flight dengan call sign Golden Flight, Falcon Flight, serta Bajra Flight. Flight yang pertama
6 pesawat T-50I Golden Eagle dengan flight leader Letnan Kolonel Penerbang Dharma Rodwil Gulto akan flypass membentuk arrowhead formation serta melaksanakan manuver bombers. Pesawat ini telah dilengkapi dengan berbagai macam mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia. Bersatu, berjuang, kita pasti menang. Salam, Swabwana Paksa. Pesawat ini telah dilengkapi dengan berbagai macam peralatan canggih untuk mendukung pelaksanaan berbagai macam misi tempur yang dibebankan demi terciptanya kedamaian dan perdamaian. Seluruh pesawat ini diterbangkan oleh perwira terbaik bangsa yang profesional dan terlatih. Hadirin sekalian, marilah kita sambut, inilah dia, Golden Flight. Flight yang kedua, Falcon Flight, 6 pesawat F-16 Fighting Falcon dengan flight leader Letnan Kolonel Penerbang Agus Wolfrin Dwi Arianto akan flypass dan melaksanakan manuver bombers. Dengan desain yang aerodinamis, performan engine yang superior, persenjataan canggih, serta awak pesawat yang terlatih, F-16 Fighting Falcon akan memberikan efek deterrent yang tinggi kepada musuh. Hadirin sekalian, inilah dia Falcon Flight. Sebagai flight terakhir sekaligus penutup, Bajra Flight yang terdiri dari 4 pesawat Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 dari Skadron Udara 11 dan Skadron Udara 14 di bawah komando flight leader Letnan Kolonel Penerbang Bambang Stinger Baskoro. Pesawat dengan air superiority yang tinggi ini siap menjaga tanah air tercinta. Hadirin yang kami hormati, berikanlah tepuk tangan yang meriah. Inilah dia, pesawat Sukhoi dengan konsen Bajra Flight. Tentara Nasional Indonesia selalu siap siaga dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di darat, di laut, dan di udara. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, bersatu, berjuang, kita pasti menang. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Panglima TNI untuk melaksanakan video conference. Yang terhormat Bapak Presiden
yang terhormat Ibu Negara, yang terhormat Bapak Wakil Presiden, yang terhormat Ibu Wuri Ma'ruf Amin, yang saya hormati Bapak Menko Polhukam, Bapak Menhan, dan Bapak Menseskap. Kami laporkan Bapak Presiden, upacara hari ulang tahun ke-76 TNI diikuti oleh seluruh prajurit TNI yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang di luar negeri, prajurit TNI yang sedang melaksanakan penugasan di Lebanon, UNIFIL. Kemudian yang kedua adalah prajurit yang sedang melaksanakan pemantauan udara dalam skala operasi pertahanan udara yang berada di Satrat 233 Sabang. Yang kedua adalah prajurit yang sedang melaksanakan pengamanan di wilayah perairan Natuna Utara dengan mengawaki KRI Mutatuli 561. Dan yang ketiga adalah prajurit yang sedang melaksanakan operasi pengamanan perbatasan Republik Indonesia Malaysia. Tepatnya adalah di wilayah Entikong. Dan yang kelima adalah prajurit yang sedang melaksanakan penugasan dalam rangka menjaga rumah sakit darurat di Indrapura. Dan yang keenam adalah prajurit yang sedang melaksanakan penugasan di pulau terdepan antara Republik Indonesia dan Malaysia, yaitu Pulau Danarote. Mohon berkenan Bapak Presiden menyapa prajurit yang sedang melaksanakan penugasan, baik di luar negeri dan di dalam negeri. Terima kasih. Pertama, silahkan yang ada di Lebanon. Garuda. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya, Kolonel Infantri Amril Haris Isya Siregar, dan Satgas Yormek 23O, selaku Komandan Kontingen Garuda UNIFIL 2021. Dari UNP 7-1 Lebanon Selatan melaporkan 1.230 prajurit TNI, terdiri dari 730 prajurit TNI AD, 399 prajurit TNI AL, dan 101 prajurit TNI AU yang tergabung dalam Milstaf HQ dan Sektor East, serta 8 satgas lainnya. Di antara kami terdapat 84 prajurit wanita TNI. Seluruh prajurit TNI dalam keadaan sehat. Saat ini, di tengah pandemi COVID-19, situasi dan kondisi daerah perbatasan wilayah antara Lebanon dan Israel atau Blue Line dalam keadaan rawan terkendali. Dengan pembinaan teritorial yang kami laksanakan, kontingen Garuda UNIFIL telah memperoleh pengakuan positif dari masyarakat, pemerintah setempat, dan UNIFIL. Kami bangga dapat mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional melalui operasi pemeliharaan perdamaian di Lebanon. Demikian kami laporkan. Semoga Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia selalu diberi kesehatan. Selanjutnya, kami siap melaksanakan tugas. Dirgahayu TNI! Bersatu berjuang, kita pasti menang! Garuda! Kolonel dan prajurit-prajurit sudah berapa bulan berada di Lebanon? Siap, 10 bulan. 10 bulan. Nanti akan tambah, masih ada berapa bulan lagi? Siap, 2 bulan lagi Bapak Presiden. Baik, berarti saya tadi sudah disampaikan semuanya
dalam keadaan sehat, yang paling penting, kemudian keamanan di Libanon semuanya terkendali semuanya, sehingga tidak ada masalah yang berarti yang dialami oleh para prajurit kita. Terima kasih Kolonel, terima kasih. Salam untuk seluruh prajurit, 1.530 prajurit. Terima kasih. Silakan yang berada di Pulau Rote. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, kami Kapten Marinir Adi Kauna, Sarjana Kapal Pertahanan, selaku Komandan Kompi Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar Wilayah Timur ke-24 Pos Pulau Ganda Rote, melaporkan personil yang terlibat operasi sejumlah 34 prajurit, terdiri dari 24 prajurit Yonif 1 Marinir Brigif 2 Marinir Pasta 2 dan 10 prajurit Yonif 743 Brigif 21 Komodo Kodam 9 Udayana. Situasi Pulau Ganda Rote dalam keadaan aman dan seluruh prajurit dalam keadaan sehat. Kami akan menjaga Pulau Ganda Rote dengan penuh semangat dan dedikasi sampai titik darah penghabisan. Karena bagi kami, NKRI harga mati. Demikian kami laporkan, semoga Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan. Sekian, selanjutnya hidup pelaksanaan tugas. Hingga hari ini, kita berdua, kita bersama. Kapten, problem-problem berat apa yang dialami di dalam tugas di Pulau Terluar, di Pulau Rote? Kalau ada, kalau enggak ada, itu lebih baik. Izin untuk Bapak Presiden, secara keseluruhan, semuanya dapat datangkan dengan baik, tidak ada problem yang berarti yang dapat menghambat tugas kita. Demikian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pindah ke Natuna Utara. Natuna Utara, silahkan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, saya Laksamana Pertama TNI Dato Rusman SN, Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 1, dari daerah operasi Laut Natuna Utara, izin melaporkan bahwa situasi perairan Laut Natuna dan sekitarnya saat ini dalam keadaan aman dan kondusif. Saat ini saya berada di atas KRI Multatuli 561 sebagai kapal markas Guspurla Koarmada 1 yang saat ini sedang melaksanakan operasi siaga tempur laut dengan kekuatan 6 KRI, yaitu 1 kapal markas KRI Multatuli, 1 korvet kelas Sigma KRI Diponegoro, dan 3 korvet kelas Parcim KRI Sorentaha Saifuddin, KRI Silas Papare, dan KRI Teguh Umar, serta 1 kapal survei hidrooceanografi KRI Rigel yang diperkuat dengan 1 pesawat udara patroli maritim CN-235 Pati 8305 serta 1 helikopter Bolko 105 yang on board di KRI Diponegoro. Guspurla Koarmada 1 saat ini juga melaksanakan operasi pengamanan alur laut Kepulauan Indonesia 1 dengan kekuatan 3 kapal patroli kelas Fast Patrol Boat KRI Lemadang, KRI Sembilang, dan KRI Lepu. Situasi perairan alur laut Kepulauan Indonesia 1 dalam keadaan aman dan terkendali. Mohon izin Bapak Presiden, kami laporkan juga bahwa seluruh prajurit saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan semangat
motivasi dan dedikasi pengabdian yang tinggi untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan maritim di seluruh wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Kami juga mendoakan semoga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dalam keadaan sehat walafiat. Demikian Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden sebagai laporan. Selanjutnya kami siap melanjutkan tugas. Dirgahayu TNI. Jalan Jepara. Jalan Jepara. Tidak ada kapal asing yang masuk ke perarian kita. Siap, Bapak Presiden. Untuk hari ini ada kapal yang masuk, namun dia melaksanakan lintas laut internasional dan dalam keadaan aman, yaitu kapal-kapal dari Cina dan kapal-kapal dari Amerika, dan semua dalam keadaan aman dan kondusif. Demikian Bapak Presiden. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemudian di perbatasan Indonesia-Malaysia, silahkan di Entikong ini. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Letkol Infantri Hendro Wicaksono sebagai Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia Yonif Mekanis 643 Wanarasakti berada di jalur tidak resmi Kotis Entikong melaporkan jumlah personel 450 orang lengkap dan sehat tersebar di 29 pos Satgas wilayah tanggung jawab kami meliputi Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Sanggau dalam keadaan kondusif, aman, dan terkendali. Tugas pokok kami adalah mengamankan perbatasan. Dalam pelaksanaannya, kami telah bersinergi dengan instansi terkait lainnya. Dengan hasil operasi yang kami peroleh di jalur tidak resmi Kotis Entikong, selama kurang lebih 5 bulan bertugas, sejumlah 460 kasus terdiri dari 395 illegal entry, 7 illegal trading, 2 illegal logging, 53 illegal sandpi, 2 illegal satwa, dan 1 narkoba. Serta di masa pandemi COVID-19, kami membantu pengamanan PMI prosedural maupun non-prosedural di PLBN Aruk dan Entikong dengan mematuhi protokol kesehatan dimulai dari swab PCR, pendataan, karantina, dan pengembalian PMI bekerja sama dengan BP2MI dan imigrasi. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan Bapak Presiden kepada kami. Demikian kami laporkan, semoga Bapak Presiden dan Wakil Presiden selalu diberikan kesehatan. Selanjutnya, kami siap melaksanakan tugas. Dirgahayu TNI. Selamat pagi. Letkol Indro, terima kasih telah menjalankan tugas di perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia di sekitar Entikong. Terima kasih, terima kasih. Yang terakhir, di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Presiden, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden, saya Kolonel CKM Dr. Krishna Murti, spesialis bedah saraf, Wakil Kepala Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya, melaporkan
situasi dan kondisi Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID Indrapura Surabaya hingga saat ini telah merawat 10.562 orang pasien positif COVID-19. Hari ini jumlah pasien yang dirawat 0. Kapasitas rumah sakit tempat tidur berjumlah 410. Personil yang sedang melaksanakan tugas berjumlah 302 orang dengan rincian 61 orang dari TNI dan Polri, 8 orang dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya, 9 orang dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, beserta 224 orang dari unsur BPPD Jawa Timur dan relawan. Sampai saat ini, pelaksanaan tugas di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya berjalan dengan aman dan lancar, serta sinergitas TNI, Polri, dan Pemda Jawa Timur terjalin dengan baik. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan Bapak Presiden kepada kami. Kami selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pasien COVID-19. Demikian kami laporkan, semoga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, kami siap melanjutkan tugas. Dirgahayu TNI, bersatu, berjuang, kita pasti menang. Selamat pagi. Terima kasih atas seluruh kerja keras saudara-saudara semuanya. Tadi dari 10.500, sekarang sudah tidak ada pasien sama sekali. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya. TNI, Polri, Pemda, yang betul-betul kerja keras siang malam dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Terima kasih, semuanya terima kasih. Terima kasih. Video conference selesai. Presiden Republik Indonesia
beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin berkenan meninggalkan lapangan upacara untuk selanjutnya berkenan meninjau pagelaran alutsista. Bapak yang nyetir. Masih dapat tip? Prancis. Ini masih gambar gua. Bapak mohon izin ini jadi pengadaan pada Renstra sampai dengan tahun 2019. Siap pengadaan. Berarti ini baru-baru semua? Baru. Siap, ini yang baru dari Renstra sampai 2019. Banyak Prancis. Ini ada yang menonjol, Pak. Iya. Ini Angkatan Darat. Kami punya 56. 56 ini? 56. Pelurunya tinggal 88. Nah itu menonjol saja. Jadi satu mobil cuma satu saja. Ya itu yang juga. Aku dipoto sama ini. Tembak bisa 6,5. Ibu, 1, 2. Besar Angkatan Darat. Nggak boleh dekat-dekat. Cuma 39. Kalibernya udah paling terbesar. Gitu. Itu juga 50. Kalau kita nggak anu gini kan ya. Betul, Pak. Kita tahu kalau kita punya barang-barang seperti ini. Ya, kasih. Mau naik gimana? Ibu-ibu mau naik? Biar yang nyetir Pak Andika. Mati Kang. Mati ya.
Siap, gerak. Semangat, gerak. Gimana? Forward. Gerak. Ini lagi di tag nggak? Coba. Ganti dulu, bilang gua sakit bilang. Ganti dulu. Ganti. tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap
taat terhadap protokol kesehatan. terutama memakai masker.